Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa Kamilia Putri dari kelas RPLA. Hari ini saya akan membuat video menjelaskan hasil pekerjaan saya, yaitu From Biodata yang dibuat di Visual Studio 2022. Tugas Pak Teguh. Sebelum itu kita buka Laragon, kita nyalakan. Setelah itu kita buka di Visual Studio 2022. Di form desain ini kita akan membuat form 1. Formnya kita namai Windows Form Application app3. Di sini yaitu isinya kita buat pakai label, yaitu kita namai dengan keterangan tentang diri peserta didik yang berisi nama peserta didik, nomor induk, tempat tanggal lahir, 4 jenis kelamin, 5 agama, 6 status dalam keluarga, 7 anak ke, 8 alamat peserta didik, 9 nomor telepon rumah, 10 sekolah asal, 11 diterima di sekolah, A di kelas, B pada tanggal, 12 nama orang tua, ayah, ibu, 13 alamat orang tua, 14 nomor telepon rumah, 15 pekerjaan orang tua, ayah, ibu, 16 nama wali, 17 alamat wali, 18 nomor telepon rumah, 19 pekerjaan wali. Terus yang terakhir ada di sini akan diisi foto, terus ini tanda tangan kepala sekolah. Terus habis itu ada button simpan, button pilih foto, button koneksi. Di sini kita menggunakan ini button, ini label semua. Untuk nama 1 sampai 19 kita gunakan label. Untuk pengisian data kita menggunakan text box. Setelah itu kita buat codingannya. Di atas ada using system, using drawing, using IO, using system Windows Form, yaitu ini paling terpenting adalah using MySQL data, MySQL Client, ya ini untuk menyambungkan antara desktop ke database. Habis itu kita ada name page, Windows Form Application, Windows Form app3, ya ini untuk ini adalah nama folder kita namai Windows Form app3. Setelah itu ada public particle class form 1.2 form. Setelah itu kita ada string connection string, server localhost, database biodata diri, UID root, passwordnya kita isi kosong. Di sini yaitu untuk menyambungkan database yang sudah kita buat ke dalam desktop. Di sini kita sudah membuat database dengan nama biodata diri. Ini adalah nama database dalam MySQL. Sekarang kita lihat isinya apa aja. Kita cari biodata diri, ini kita klik, terus kita lihat biodata, struktur. Di sini strukturnya ada ID, INT, nama, nomor induk, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status keluarga, anak ke, alamat, nomor telepon, sekolah asal, diterima di kelas, tanggal diterima,
nama ayah, nama ibu, alamat orang tua, telepon orang tua, pekerjaan ayah ibu, nama wali, alamat wali, telepon wali, pekerjaan wali, dan yang terakhir ada foto. Di sini ada 24 data yang harus kita isi. 23 karena yang ID ini kita pakai auto increment yaitu primary key. Setelah itu ini adalah untuk mengoneksikan apakah MySQL yang sudah kita buat sudah terkoneksi belum sama database. Setelah itu ada string photopad, ini adalah untuk foto. Jadi kita menggunakan photopad. Foto ini untuk memasukkan foto yang akan kita upload. Setelah itu ada public form 1. Ini ada initialism component. Terus ada private ball MySQL connect, yaitu ini untuk menyambungkan database, yaitu itu sama dengan yang MySQL koneksi ini. Ini adalah function dimana untuk menyambungkan database apakah sudah connect apa belum. Terus ada button test. Button test di sini adalah untuk kita melihat di from desain ini kita ada koneksi. Nah, button tombol koneksi ini adalah button text, yaitu melihat atau memberitahu bahwa koneksi MySQL kita berhasil atau tidak. Ketika koneksi kita berhasil, maka akan ada messenger box yang memberitahu seperti koneksi MySQL berhasil. Kalau koneksi MySQL kita gagal, juga ada messenger box yang yang memberi informasi gagal koneksi. Setelah itu kita ke button 1. Button 1 ini adalah button simpan, yaitu fungsinya untuk menyimpan semua data yang telah kita isi. Ada 3 using MySQL the new MySQL connect listing. Ini adalah untuk mengisi apakah data yang kita masukkan sudah terkoneksi ke database atau belum. Terus count open, yaitu kita membuka. String query insert biodata. Insert ini adalah untuk kita mengisi isi biodata yang telah kita isi. Isinya yaitu nama, nomor induk, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, status keluarga, anak ke, alamat, nomor telepon, sekolah asal, diterima di kelas, tanggal diterima, nama ayah, nama ibu, alamat orang tua, telepon orang tua, pekerjaan ayah, ibu, nama wali, alamat wali, telepon wali, pekerjaan wali, dan terakhir foto. Habis itu kita evaluate. Setelah itu kita using MySQL lagi. Using MySQL connect cmd new MySQL, ya ini adalah ketika kita mengisi data kita pakai cmd parameters add with value, kita gunakan petik 2, terus kita pakai nama, teks nama. Teks nama ini adalah nama dalam text box tadi. Di nama peserta didik lengkap ini kita ada text box, dan di properties kita namai teks nama. Ini untuk membedakan masing-masing data yang telah kita masukkan lalu kita oper ke teks nama. Teks nama ini kita oper ke nama, yaitu ketika kita masukkan maka dari teks nama itu akan ke nama dalam database. Setelah itu di sini ada foto
foto kita gunakan long block, harus dikirim sebagai Peter, image Peter, Variant Peter, Potpad ini adalah foto. CMD parameter ada view files, foto ini adalah nama database dalam database, kita namai foto. Itu CMD case non-query, yaitu ketika data sudah dimasukkan maka akan ke close. Terus ketika data berhasil disimpan maka ada set messenger block, yaitu menyatakan data berhasil disimpan. Setelah itu ada catch apprehension X messenger ketika data itu ternyata tidak dapat dimasukkan, seperti nama, ketika kita masukkan nama dan ternyata namanya tidak sama dalam database, kayak seumpama di situ ada nama peserta didik, ternyata di database cuma ada nama, variabelnya nama, bukan nanti kita nulisnya nama peserta didik, atau nama yang mungkin namanya sudah dimasukkan tetapi dimasukkan lagi, mungkin data akan sama, akan menyebabkan error. Setelah itu string data ini juga memasukkan data tadi sama seperti. Habis itu ketika kita sudah mengisi data tersebut maka kita akan buka halaman baru. Buka halaman baru ini adalah kita buka output from new output Potpad. Ini adalah sebuah halaman seperti ini yang isinya itu ini ada list box, yaitu jadi ini akan menampilkan semua data yang kita isi. Terus di sini ada Potpad, ini ada foto yang nanti akan keluar foto kita, dan ini ada button keluar, yaitu ini kita klik ketika kita sudah melihat data, terus habis itu kita ingin keluar. Setelah itu yang terakhir kita ada open file dialog filter. Ini jadi di sini yaitu saat kita pilih foto kita menggunakan open file dialog, yaitu ketika kita pilih foto kita yaitu mengopen dari explorer file foto-foto, jadi foto apapun itu bisa masuk ke open file dialog yang pengen kita pilih, image file maupun JPG, JPEG, PNG, BMP. Setelah itu ada if jika open file dialog show dialog sama dengan dialog result. Potpad atau open file dialog file name ini adalah simpan lokasi foto. Picture box image profile port ini adalah tampilkan di from input. Jadi kita menampilkan foto di from input. Setelah itu kita jelaskan yang output yang halaman ini. Tadi kita sudah sini sedikit. Di sini ada label, ada button keluar, ada list box, ada Potpad. Ini ada foto untuk menampilkan foto yang akan tertampil di data. Di sini ada codingannya masih sama, using system, using drawing, IO, dan Windows Form. Ketika di output tadi ada di form 1 tadi ada MySQL data, di output itu tidak, karena di output itu cuma menampilkan data yang ingin kita tampilkan, bukan kita mengoneksikan, tapi kita hanya menampilkan. Di sini name-nya masih Windows Form app3 sama, tapi kelas output form 1 ini kelasnya output, yaitu kita menerima outputan dari form 1 ke output. String Potpad ya ini adalah untuk menyambungkan foto-foto tadi. Public output italicized component list text ini adalah tampilan teks. Jadi ini adalah untuk menampilkan teks data yang telah kita isi. If string is null, Potpad will exist Potpad. Picture box output set mode picture boxes. Ini jika kita masukkan foto itu bisa zoom atau tidak.
using FileStream, Now FileStream, Potpad, File Mode, Open File Extract. Kita juga bisa melihat foto yang telah kita pilih. Kita kan tadi di form 1 bisa di sini bisa pilih foto. Terus nanti di sini akan menampilkan foto tersebut. Di bawah ini kita akan menampilkan foto yang telah kita pilih. Setelah itu, ketika foto tidak bisa ditampilkan atau foto error, maka akan ada messenger bug show, yaitu gambar tidak ditemukan. Sepertinya gambar tidak ditemukan. Gambar ini nanti akan tidak keluar atau error kalau gambar tidak bisa. Setelah itu ada button 1. Button 1 ini adalah button yang keluar, yaitu disk close. Setelah itu kan kita tadi sudah menampilkan keterangan data di libas.dd. Nah, untuk penyambungan desktop ke database kita harus menggunakan aplikasi. Kita pencet klik kanan di Windows from app 3. Kita pilih Manage Nugget Package. Di Nugget di page di bagian kanan, di sini harus tertulis Nugget.org, tidak boleh yang lain, atau mungkin Microsoft Visual Studio, Office, atau all. Itu kita harus mencet yang Nugget.org. Habis itu kita di browse, kita search, kita mau MySQL data, kita klik. Kebetulan di sini saya sudah menginstal aplikasi MySQL data, yaitu untuk aplikasi untuk mengoneksikan antara database ke desktop. Tadi saya menginstal yaitu 8.10. Mungkin bisa versi yang lain atau versi lebih di atas atau di bawah. Setelah itu, tanda bahwa itu sudah terkonek yaitu di reverse. Di reverse ini ada analysis. Ini adalah data yang telah masuk ketika MySQL data ini sudah benar-benar terinstall apa belum. Ini harus biasanya di pemberitahuan di reverse analysis ini. Kalau analisnya sudah banyak seperti ini ada sudah terinstall. Kalau belum ada atau analis belum ada, berarti itu belum terinstall. Sekarang kita uji coba apakah data itu sudah tertampil atau mencoba mengisi data. Kita run. Kita masukkan nama, contoh Nia Sari, nomor Indo, kita acak, tempat lahir Australia, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status dalam keluarga anak ke 1, alamat Perum UNS, nomor telepon kita acak, sekolah asal SMP di 1 Jatan, diterima di 10 MIPA 1 pada tanggal 22 Juli 2024. Ayah ini kita isi Bambang, Ibu Indah Sulis, alamat Perum UNS, nama telepon kita acak, pekerjaan kita acak PNS, ibu, dosen, wali tidak ada,
kita diwali, kita isi nggak ada semua. Habis itu kita pilih foto. Kita kasih foto ini, kita buka. Habis itu kita klik simpan. Di sini akan data berhasil disimpan, kita mencet OK. Habis itu di sini kita sudah terlihat data sudah tersimpan semua. Ini fotonya. Habis itu kita klik keluar. Kita melihat di database apakah sudah terisi apa belum. Di sini sudah tertampil di nomor 9 Nia Australia, perempuan Islam anak 1 ini. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.